Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak Bapak yang kelas 5? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalian harus menyiapkan terlebih dahulu buku kalian, ya. Kemudian kalian buka bab kedua. Bab kedua tentang sejarah perkembangan komputer, ya. Komputer dan perkembangannya. Kita akan bahas perkembangan komputer sekarang, ya. Oke, anak-anak Bapak semuanya sudah dibuka bukunya? Wajib dibuka, ya. Bapak akan memadukan pembelajaran kita yang ada di LKS dengan yang ada di internet. Kita coba cocokkan, ya. Oke, langsung saja kita buka Google. Kita buka Google dulu, ya. Oke. Baik, kita sudah masuk ke Google. Kalian coba searching di internet atau di Google dengan keyword sejarah perkembangan komputer. Kalian bisa ketik saja sejarah perkembangan komputer, ya. Kemudian Bapak akan mengambil di sini yang dari Ruang Guru, ya. ruangguru.com tentang perkembangan sejarah komputer. Baik, langsung saja. Jadi komputer ini memiliki beberapa perubahan, ya, perubahan bentuk dari yang besar menjadi kecil hingga saat ini, ya. Langsung saja, komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1956. Kalau di buku itu pada tahun 1946, ya. Samalah, hampir sama, mendekati, ya. Jadi nanti kalian jika ada soal di LKS, tetap yang diikuti adalah yang pembelajaran di LKS, ya, karena sudah sesuai dengan yang di buku, ya, soalnya. Kemudian perangkat komputer pertama kali ternyata dikembangkan oleh dan didesain pesawat dan peluru kendali, ya. Pertama dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Kemudian desain ini digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer pertama, generasi pertama menggunakan tabung, ya, tabung vakum, ya, seperti yang ada di LKS juga, dan drum magnetik untuk memori. Nah, ini adalah bentuk dari komputer generasi pertama, ya. Ini biasanya hanya untuk di pangkalan-pangkalan militer, ya, pangkalan tertentu, ya. Jadi komputer zaman dulu hanya untuk instansi khusus, tidak dijual ke umum, ya. Kemudian generasi kedua pada tahun 1956 sampai dengan 1963, ya. Kalau di buku ada pada tahun 1959, itu generasi kedua, yaitu menggunakan transistor, ya. Generasi kedua ini menggunakan transistor untuk menggantikan tabung vakum atau hampa dan mulai perkembangan komputer generasi kedua. Nah, generasi kedua ini transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, hemat energi dibanding dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik secara umum. Komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa programmer tingkat tinggi, ya. Selanjutnya generasi ketiga pada tahun 1964 sampai dengan 1971. Ini 9464, benar, ya, pas, ya, cocok, ya, dengan yang di LKS, menggunakan integrated circuit atau IC. pada generasi ini kita sudah lihat gambarnya bahwa komputer sudah mulai lebih mengecil, ya, seperti komputer yang pernah kita lihat yang ada tabungnya di belakang, ya. Pada generasi ini komputer sudah mulai diproduksi secara umum, ya. Kemudian pada tahun 1958 Jack Billy menciptakan integrated circuit. Jadi yang menciptakan integrated circuit chip ini adalah Jack Billy, ya.
ini, atau disingkat IC. Selanjutnya komputer generasi keempat sampai dengan sekarang. Jadi komputer generasi 4 ini masih kita pakai, banyak masih dipakai di perkantoran, bahkan masih dipakai di sekolah, di lab komputer sekolah ya. Generasi mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Jadi seiring perkembangan zaman, teknologi pun semakin canggih ya. Nah, komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan secara sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Dari perkembangan generasi keempat ini, maka muncullah generasi kelima hingga sekarang, yaitu laptop yang biasa kita sebut laptop ya. Nah, komputer generasi kelima ini menggunakan AI, Artificial Intelligence ya, atau kecerdasan buatan ya, sudah menggunakan kecerdasan buatan, dan juga menggunakan nanoteknologi yang akan merubah besar wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar ya. Jadi ini adalah, apakah mungkin nanti komputer akan berkembang kembali? Pasti akan berkembang ya. Awalnya komputer hanya menggunakan keyboard, kemudian berkembang ada yang bisa di touchscreen, kemudian nanti mungkin berkembang akan bisa tanpa keyboard ya. Nah, kita lihat saja perkembangan teknologi nanti. Itulah sejarah perkembangan komputer yang kalian dapat pahami, kan kalian bisa baca kembali di LKS ya. Kemudian untuk tugasnya adalah, di sini ada tugas. Oh, di sini kita lanjutkan dulu sedikit tentang dampak teknologi terhadap masyarakat ya. Dampak teknologi halaman 27. Apa yang dimaksud dengan dampak? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak itu adalah pengaruh kuat yang akan mendatangkan akibat. Nanti akibatnya bisa positif, bisa juga negatif. Dan ternyata teknologi bisa berakibat positif maupun negatif. Jadi dengan perkembangan komputer atau teknologi, ada dampaknya, ada pengaruhnya, ada pengaruh terhadap kita ya, terhadap masyarakat. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Apa dampak positif dari teknologi komputer? Pertama, internet sebagai bagian dari teknologi komputer masa kini dapat menghubungkan, dapat berfungsi sebagai media komunikasi secara cepat ya, dengan adanya internet ya dan komputer. Kemudian kita bisa melakukan pertukaran data. Kemudian berbagai fasilitas canggih yang dihasilkan oleh teknologi komputer memuatkan masyarakat menemukan inovasi terbaru. Jadi di dalam komputer ini ada bermacam-macam program yang bisa dibuat oleh manusia itu sendiri ya, dan dapat memudahkan seluruh pekerjaan. Misalkan contohnya Microsoft ya, itu merupakan buatan manusia yang memudahkan manusia itu sendiri. Kemudian teknologi komputer saat ini memungkinkan perdagangan terjadi secara akurat. Jadi dengan teknologi buatan ini komputer, perdagangan pun perdagangan yang awalnya offline secara face to face, secara misalkan secara bertemu dengan orang, sekarang sudah melalui komputer ya, melalui internet seperti itu. Itu dengan contohnya marketplace, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya. Kemudian dengan teknologi terutama robot, manusia bisa meminimalkan kecelakaan kerja. Jadi dengan teknologi komputer ini berkembang, dari komputer ini berkembang, ada yang membuat robot, ada yang membuat tadi marketplace ya, dengan kecerdasan buatan bisa order sendiri ya, bisa cek order, bisa cek ongkir itu secara otomatis ya. Itu namanya kecerdasan buatan. Biasanya secara manual ya. Jadi dengan adanya komputer ini, perkembangan teknologi semakin maju, semakin ke depan
dibuatlah robot untuk membuat minimalisir kelalaian dari pekerjaan, ya, kecelakaan atau kesalahan kerja. Contohnya kecerdasan buatan robot itu ada tiket yang paling kecil, tiket parkir ya, tiket parkir, gerbang parkir itu menggunakan teknologi komputer secara otomatis ya, atau menggunakan kecerdasan buatan, jadi bisa membuat tidak menggunakan orang kembali ya. Kalau biasa manusia tuh suka lelah, capek. Kalau menggunakan teknologi robot parkir yang secara otomatis tidak perlu kelelahan. Namun ketika gerbang itu error, perlu manusia untuk membenarkannya. Kemudian dampak negatifnya, banyak konten dewasa di internet, jadi kalian harus berhati-hati ya. Ada ternyata dengan teknologi ini dampak negatifnya juga ada. Contohnya konten-konten dewasa ya. Kalian yang masih kecil, masih di bawah umur, belum bisa menggunakan teknologi yang orang dewasa bisa ditonton, bisa dilihat. Kalian masih belum bisa ya. Kemudian teknologi komputer bisa membuat penjual dan pembeli tidak usah bertemu saat bertransaksi, namun hal ini memunculkan kejahatan penipuan online. Jadi banyak kelemahannya jual online ya. Pesan barang ini ternyata yang datang ini ya. Namun sekarang dengan perkembangan teknologi itu bisa diatasi. Ketika barang yang sampai tidak sesuai dengan yang kita pesan bisa dikembalikan. Kemudian kecanduan game. Nah, ini buat anak-anak bapak yang laki maupun yang perempuan. Jangan sampai kalian kecanduan game. Dengan game akan membuat seperti kecanduan narkoba ya jadinya ya. Kalian akan selalu ketagihan bermain game sehingga kalian lupa belajar, lupa membantu orang tua, lupa beribadah dan lain-lainnya. Kemudian masyarakat sekarang menjadi jarang bertemu karena adanya komputer. Hal itu membuat masyarakat masa depan antisosial atau tidak peduli satu sama lain. Nah, jadi ini yang seperti yang kita alami sekarang ya. Masyarakat menjadi jarang ketemu. Kita jarang ketemu bapak guru, ibu guru, dengan kalian jarang ketemu. Kita belajar melalui teknologi sehingga membuat kita tidak peduli. Seharusnya kita tetap memiliki rasa sikap peduli, sikap sosial satu sama lain. Meskipun kita jarang ketemu, kita bisa berkomunikasi secara jauh seperti ini ya. Banyak pekerjaan diambil alih oleh robot ya. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah secara otomatis diambil oleh robot, dikerjakan oleh robot, sehingga mengurangi pekerja manusia, sehingga terjadilah pengangguran massal seperti itu. Baik, anak-anak bapak, tugasnya ini halaman 29 ya. Halaman 29, tugas individu dikerjakan, kemudian difoto. Sekian dari bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.